Akhirnya saya menemukan lagi bahwa dulu zaman-zaman dulu orang-orang warga-warga di daerah Langgaran itu kalau melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran itu dihukumnya entah itu dipancung, dipasung atau apa dihukum gitu ya, entah itu hukuman mati itu di gunung tersebut. Makanya gunung itu disebut Ngelanggeran. Ngelangger artinya ngelanggar, pelanggaran. Oke. Jadi itu kayak ibaratkan tempat buat eksekusi. Sepi banget. Dari tadi saya tidak melihat ada satu orang pun yang lewat. Jalan kurang lebih 15 menit dari situ. Tiba-tiba aku langsung bertemu dengan tulisannya Lorong Sumita 2. Oke. Ternyata lorongnya bukan cuma satu, tetapi yang lorong yang inilah yang membuat aku ketika masuk itu harus berdoa dulu. Maksudnya ada resiko tuh bisa masuk ke portal alam gaib, saudara. Lorong Supitan. Oke, here we go. Jadi aku ketemu kayak bapak-bapak mungkin tukang sapu atau apa ya, Mas kalau ini ngerekam ya, kalau di tempat-tempat yang sakral jangan direkam ya. Oh, selokan sebetulnya. Tapi I don't know. Dan tempat ini juga tulisannya tempat sakral. Tempat sakral sumber mata air, 9 perempuan dilarang masuk. Ini batu besar nih, batu besar, dan di situ ada celahnya. Oke. Seperti biasa, mata ini tuh selalu melihat sesuatu hal yang aneh-aneh. Ketika aku kayak gini buat gini, aku tuh ngerasa kayak ada kepala di tengah-tengah celah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke nih sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia menelusuri tempat di daerah Gunung Kidul. Jadi, narasumber gue ini yang bernama Mas Ivan. Pada saat itu Mas Ivan sedang ingin mengetahui tempat yang berada di daerah Gunung Kidul, yaitu di Gunung Purba. Di situ ia ingin mencari tahu, konon katanya gunung itu adalah manusia yang dikutuk karena melanggar adat istiadat sekitar. Di situ Mas Ivan ini mengetahui dari kuncen di daerah tersebut. Ia penasaran dan akhirnya menjelajahi gunung tersebut dengan beruji nyali di malam hari. Dan bagaimana cerita lengkapnya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Obrolan tengah malam, kita mulai. Jadi awalnya kenapa aku memilih Gunung Api Purba ini, karena pasti pertama banyak muncul di TikTok FYP yang mengatakan bahwa gunung ini walaupun secara ketinggiannya itu tidak tinggi, cuma sekitar 770 mdpl, itu ya menurut aku nggak tinggi ya, sangat pendek banget. Tetapi banyak sekali bermunculan di TikTok yang mengatakan ketika melewati gunung ini pasti mendapatkan suatu intensitas atau suatu hal-hal yang mereka tuh rasakan. Apalagi kalau hikingnya itu malam atau hikingnya subuh-subuh ketika mau summit atau gimana, rata-rata
kayak mereka tuh kesaksiannya ya mendengar sesuatu, mendengar hal-hal kayak bunyi alun-alun gamelan dan lain-lainnya. Karena memang waktu aku coba untuk survei cari tahu nih, kan penasaran ya, ini apa sih? Kan ibaratkan bahasaku tuh kayak mindsetku tuh gunung yang angker-angker tuh pasti gunung yang tinggi-tinggi. Selamat, Lalau, Arjuno, Semeru. Kok bisa ada gunung yang nggak terlalu tinggi, kok angker gitu? Apa sih ini ya? Kan kepo di situ. Timbullah kekepoan dan penasaran. Cari tahulah dengan mungkin nge-survei di Instagram, pernah ada yang muncul juga. Ternyata memang dulunya gunung api purba ini memang gunung yang aktif. Tapi sudah pernah meletus tuh sudah berapa puluh juta tahun lalu. Mungkin itu dinamakan gunung purba. Itu kalau secara geologinya, geografisnya itu. Tapi ketika saya cari tahu mitos-mitosnya, bahwa ternyata gunung ini dulunya itu adalah sosok manusia. Sosok manusia. Mungkin seperti mirip-mirip cerita legenda Sindoro Sumbing. Yang kakak adik dihukum, akhirnya jadi yang Sumbing kakaknya, Sindoro adiknya. Kayak gitu. Nah ini kenapa bisa dikutuk tuh kayak gimana? Katanya ada seseorang yang dia itu kayak dukun atau apa, dia itu kayak kena kutukan karena adanya apa gitu ya, dan dia itu dikutuk jadi sosok batu-batu besar itu dan akhirnya menjadi gunung kayak gitu. Setelah itu aku cari tahu lagi, nggak berhenti cuma di situ, dan ternyata pada zaman-zaman kerajaan zaman dulu, orang-orang yang tinggal di daerah Ngelanggeran itu, Ngelanggeran, apa sih arti kata Ngelanggeran di situ? Cari tahu, kepo kan? Karena kan sebelum hiking harus tahu dulu nih. Sebelumnya jangan cuma hiking doang, terus habis itu foto di puncak-puncak, FOMO dong, gitu kan. Akhirnya saya menemukan lagi bahwa dulu zaman-zaman dulu orang-orang warga-warga di daerah Ngelanggeran itu kalau melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran itu dihukumnya entah itu dipancung, dipasung atau apa, dihukum gitu ya, entah itu hukuman mati, itu di gunung tersebut. Makanya gunung itu disebut Ngelanggeran. Ngelangger artinya ngelanggar, pelanggaran. Jadi itu kayak ibaratkan tempat buat eksekusi di gunung-gunung itu. Dan sampai sekarang pun dipercaya gunung api purba itu, Ngelanggeran, dijadikan tempat buat meditasi, petapa-petapa, dan akhirnya dijadikan seperti wisata religi, wisata ziarah bagi yang percaya dan bagi yang memang ingin mendapatkan mungkin sesuatu hal-hal yang pastinya di luar nalar ketika di situ. Oke, akhirnya di situ aku coba, kalau untuk tempatnya aku sudah dapat informasi gini. Sekarang aku penasaran dong, kira-kira apa aja sih sosok-sosoknya yang ada di situ? Pasti dong kan, kayak contoh Slamet tuh sosoknya apa? Ada sosok harimau lah, inilah. Ternyata setelah aku cari tahu, di situ banyak yang bilang selalu didengarkan seperti suara kayak tadi gamelan, suara kayak wanita, itu suara, bahkan bukan cuma suara, ada yang melihat seperti kayak penampakan-penampakan nenek-nenek dan lain-lainnya. Dan itu katanya sosok nenek-nenek tersebut adalah sosok penunggu yang menjaga gunung itu. Tapi aku cari tahu lagi, nenek-nenek itu siapa? Nggak ada. Hanya sebatas sampai situ. Akhirnya rasa penasaranku lebih kan. Jadi kayak lebih penasaran, sehingga aku langsung memutuskan cari tanggal berangkat di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk coba datang ke sana. Kebetulan saya pribadi, walaupun saya ya sering bolak-balik Tegal dan Jogja, kebetulan saya ada apartemen di situ. Saya sempat kayak ya nginep di apartemen dulu, dan di situ aku bikin planning apa aja yang harus aku lakukan ketika naik gunung itu. Niatnya maunya camp, tapi kayaknya apa ya, mending tektok aja deh, aku mikir gitu. Tektok, tapi aku coba di setiap posnya, kalau kata orang bilang, kalau mau ngerasain hal yang gaib di Gunung Api Purba, di setiap posnya jangan terlalu buru-buru. Rasakan, karena mereka ada di situ dengan hawa dan energi yang berbeda-beda. Ada yang bilang gitu tuh, karena aku sering baca-baca di komentar TikTok. Akhirnya, oke deh, aku memutuskan berangkat ke sana itu pas hari Kamis. Kamis, kalau nggak salah tanggal 28 apa tanggal 29 Mei kemarin. Di
di situ. Aku berangkat dari apartemenku itu sekitar jam setengah satu pagi, apa jam 12-an itu lebih. Berangkat dari sana, jarak itu mungkin kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah gitu, sampai ke Gunung Api Ngelanggeran Purba itu. Saya kira ya semua baik-baik saja ketika jalan, karena semua kan saya ngikutin Google Maps tuh, Google Maps. Berarti bener ya kata orang-orang kalau ikuti Google Maps tuh harus benar-benar fokus juga, jangan fokusnya ke Google Maps doang. Dan di sana saya ngerasa seperti tersasar ngikuti Google Maps, yang ibaratkan jalannya tadinya awalnya enak tuh, jalan besar, tiba-tiba saya seperti masuk ke jalan yang sempit banget, dan di situ kayak melewati beberapa rumah-rumah penduduk, tapi kadang ada rumah penduduk, kadang jurang, dan itu jalannya cuma segini doang, satu mobil aku doang. Jadi bahasanya kalau ada mobil lain lewat, selesai. Di situ aku berpikir, aduh jangan sampai ada mobil lewat lah, jangan sampai ada mobil lewat. Aku mau muter balik juga susah. Iya. Bener-bener cuma jalan segini doang, dan memang jujur itu bukan buat akses mobil mungkin bahasanya. Gak bisa gitu, susah. Di situ aku sempat hampir pesimis, hampir mau putar balik, dalam arti mau awalnya aja aku udah diginiin nih. Dapat hal seperti ini, apa jangan-jangan di sana aku gimana ya? Aku sempat mikir gitu. Akhirnya aku dengan sambil berdoa, ngucap gitu kan, akhirnya aku tetap jalan. Kadang aku nemu ada lampu penduduk, kadang nggak ada. Tiba-tiba jalannya itu berlumpur, tiba-tiba enggak. Sampai jujur ada momen yang hampir aku tuh satu ban depan kiri itu udah kayak hampir masuk jurang gitu. Kayak hampir dudur gitu, kayak duduk. Aku kaget banget di situ. Aku berhenti kan. Aku sampai coba buka Google Maps lagi. Ini bener apa enggak jalannya? Ternyata jalan itu ada jalan tembusannya. Ada jalan tembusannya, tapi ini bener apa enggak, jauh banget masalahnya. Kalau masih ibaratkan di situ tulisannya 5 km lagi. 5 km. Cuma kan kalau 5 km di jalan yang sesempit itu dan aku pelan-pelan juga lama banget nyampenya. Jalan terus pelan-pelan walaupun ya perlahan tapi pasti. Sampai di mana itu kan posisi itu kan tadi kan OTW dari apartemenku jam 1:30-an, sampai di situ tuh sekitar 1:30 kurang. Jadi setengah jam setelah itulah, ibaratkan gitu, 1:30 kurangan gitu. Nah, di situ aku jalan, aku tuh sempat kaget karena aku tuh ngelihat kayak ada sosok wanita, ibu-ibu gitu ya, kayak karena dia tuh jalannya pelan-pelan gini. Terus dia tuh kan menggunakan mukena. Aku pikir, hah? Kok ada ibu pakai mukena? Emang jam subuh? Aku pikir kan, emang subuh? Aku lihat jam kan, jam 1:20. Emang ada bang kayak gitu? Maksudnya ada yang sholat di jam segitu? Itu waktu momennya, aku waktu itu emang lagi nge-record aku lupa di situ. Tapi aku nyapa, mari bu, monggo bu, kalau di Jawa kan gitu kan ya, monggo bu. Ibu itu tidak sama sekali merespon balik. Dia cuma kayak jalan gini aja dah. Dia jalan terus. Aku mikir, apa aku suaranya kurang keras ya atau gimana ya? Tapi juga aku di situ naik mobil juga nggak cepet banget, jadi kan suaraku harusnya terdengar lantang. Iya. Aku bilang, mari bu. Sambil kayak, mari bu. Aku sampai sempat lihat itunya, lihat bawahnya. Napak nggak nih? Gitu kan dia. Napak. Tapi wah, merinding aku, kayak aneh. Itu posisinya itu kayak ini hutan, jalan, rumah penduduknya memang jauh posisinya, nggak ada rumah penduduk di sini, ini jurang. Tiba-tiba jalan. Oke. Sampai situ aku ngerasa memang wah, aneh nih. Kok aku gini, apa mungkin hanya sebuah kebetulan atau memang ada pertanda? Kayak gitu kan, kayak mungkin orang itu kalau ada, mungkin gini ya, Tuhan itu kan bisa ngasih kita pertanda-pertanda lewat berbagai cara. Mencegahnya, mungkin dengan cara masukin ke tempat-tempat yang kesasar dulu biar kita nggak jadi ke sana atau gimana. Aku sempat mikir gitu, kayak bimbang nih, iya nggak ya? Apalagi memang mitosnya itu ya Gunung Api Purba itu pasti akan mendengar sesuatu. Jadi kan kayak, kok bisa ada tempat yang banyak yang bilang pasti dengar sesuatu. Kayak gitu kan. Kan rata-rata biasa kalau orang pendaki gunung itu ada yang dengar, ada yang nggak dengar gitu. Kalau ini rata-rata yang ke sana pasti dengar sesuatu. Dengar
eksistensi mereka. Kan jadi aku sudah membuat atau menanamkan sugesti bahwa wah, di sini nih pasti aku dapat sesuatu nih. Makanya aku niat, tapi kok diginiin gitu. Jalan lagi pelan-pelan, akhirnya sampai bertemu jalan raya. Yang bahasanya tuh harusnya lewatnya jalan itu. Karena di jalan besar itu harusnya tinggal lewat jalan itu. Tapi Google Map yang nyuruhnya ke kiri, lewat jalan kecil. Tapi habis itu aku jalan lagi, di situ jalan, sampailah aku ke base camp-nya. Base camp Gunung Api Purba Ngelanggeran. Di situ langsung disambut sama batu besar. Ada lampunya, lightingnya, bagus. Dan aku lihat di situ seperti ada museum. Dan di situ parkirannya sepi. Sepi, benar-benar sepi. Itu sampai di sana itu sekitar jam mungkin dibilang jam berapa ya? 1:30 lah ya, lebih 5 mungkin itu. 1:30 lebih 5. Di situ aku langsung disambut sama mungkin ya dibilang penjaga atau gimana ya. Aku ditanyain di situ, Mas mau hiking ya atau mau camping? Hiking Pak. Oh hiking, ada temennya di atas? Enggak sih, nggak ada temennya gitu. Oh kan nggak kepagian, kan treknya itu estimasi cuma 2 jam sampai puncak, nggak kepagian. Oh enggak Pak, soalnya aku di sini mau sambil santai jalannya, sambil menikmati. Itu sebenarnya sudah hal yang aneh. Apa yang mau dinikmati? Orang gelap semua. Orang awam juga nggak ada yang mau nikmatin sebenarnya. Cuma aku bingung ngelesnya gimana. Cuma dia cuma kayak, mungkin dia tahu ya, aku mungkin konten kreator atau gimana, karena aku bawa kamera. Cuma dia kayak, oh yaudah. Akhirnya jalan ke bagian pendaftaran, registrasi. Di situ bayar 25.000, simaksinya itu 25.000. Sempat ditanyain kondisi gimana, gini, oh enggak, aman, sehat, oke. Terus aku sempat tanya, Bang, di atas ramai enggak? Ada yang ngecamp, ada 2 tenda lah, dua rombongan. Oh, yaudah aman lah kalau gitu. Kalau hiking sih gini, ada yang lagi naik nggak? Oh, nggak ada kalau jam segini. Biasanya rame-ramenya itu kalau mau hiking itu kalau mau menjelang sunrise. Jadi rata-rata orang-orang awam itu kalau pengen melihat sunrise itu hikingnya mulai 4:30, paling pagi itu 4:30. Kalau jam-jam segini nggak ada. Dalam hatiku, yes, sepi. Gitu kan? Ya sepi, karena parkirannya sepi. Biasanya kalau rame itu banyak bus-bus rombongan. Jadi ya kayak berziarah dan lain-lainnya. Itu sepi, benar-benar cuma parkiran cuma ada 2 atau 3 motor dan mobil cuma ada mobilku di situ. Terus habis itu saya jalan. Awal saya jalan itu start itu jam 1:30 lebih 15, aku tahu itu 1:30 lebih 15 jalan. Langsung disambut ada sebuah museum bagus tuh, tentang gunung api ini gimana. Dan memang sih jujur tempat ini kalau untuk yang suka sejarah, suka hal-hal yang berbau dengan historical, rekomen lah buat datang. Bagus tuh ya. Bagus. Jadi dikemas dengan bagus. Dan memang ketika awal-awal jalur pendakian itu, aku sempat nyasar juga tuh, karena aku kira treknya ke sana. Jadi treknya itu kayak gelap, tulisan kayak jalur pendakian itu kayak gelap. Aku malah ke sana, ke sawah. Aku malah ke sawah. Dan aku sempat kayak, oke, siap action. Aku action gitu kan. Oke, sobat horor gini. Terus aku jalan. Lah, kok sawah? Aku balik lagi. Nah, pas balik lagi, ternyata jalurnya jalurnya di sana. Kayak jalurnya kayak anak tangga terus. Anak tangga, tapi anak tangganya itu kayak terbuat dari batu. Nah, di situ aku ketemu sama orang. Ada satu orang, dia itu mungkin pendaki juga. Dia tuh kayak mau ke atas, mau naik juga. Aku nggak tahu dia mau naik, mau cuma tektok. Tapi kayaknya tektok nggak mungkin ya, mau buat apa ya? Mungkin mau ke camping atau gimana. Dia satu orang. Terus dia tuh kayak gini, Bang, mau ke atas? Iya. Bareng yuk. Aduh, enggak deh. Soalnya bukan gimana, soalnya aku mau record. Aku mau solo hiking aja. Aku di sini kebetulan kontenku memang aku solo hiking. Kalau aku itu nanti nggak enak rasanya, nggak dapet itunya. Feel-nya nggak dapet. Oh udah deh, aku ntar aja deh. Aku itu aja dibawa aja nunggu temanku.
nanti aja subuhan aja, ya udah. Jadi dia nggak jadi, aku tetap naik. Pertanyaannya adalah kenapa dia ajak naik bareng? Apakah karena dia takut? Apakah karena dia gimana? Itu yang aku, kenapa sih? Ada orang minta, pertama kali aku naik gunung, ada orang ngajak naik bareng di lokasinya. Kayaknya karena takut deh, tapi nggak tahu juga deh, jangan suzon lah bahasanya. Udah tuh habis itu, aku inget banget, naik itu selama sebelum sampai pos 1, itu lampu di mana-mana sebenarnya. Jadi guanya masih ada lampunya, dalam hatiku gini, ini bener nggak sih sehoror yang di FYP gitu kan, di TikTok, kok ada lampu banyak banget gini-gini. Di sini ada lampu, di sini ada lampu, di sini ada lampu, gitu kan. Tapi memang hawanya beda, lembab banget. Karena di Gunung Api Purba, treknya bukan seperti naik gunung pada umumnya. Karena dimanapun kita berada, kita hanya bisa melihat batu-batu. Kita melewati celah batu, kita melewati banyak batu-batu besar, kayak batu-batu kuno besarnya serumah, ada gitu. Dan itu memang jujur pribadi, kalau itu tidak ada lampu, mantep horor. Aku dalam hati bilang gitu. Tapi selama ada lampu, aku masih bisa bernafas di situ. Aku sampai nunjukin ke penontonku, nih ada lampu nih gini. Saya baru tahu ada jalur pendakian yang masih ada lampunya, Sobat Horor. Wah, dan treknya cukup luar biasa nih. Masih ada lampu, karena emang apa adanya aja kan di situ. Akhirnya setelah jalan kurang lebih itu 10 menit, 15 menit, mulailah lampu itu sudah mulai tidak ada. Jadi mulai gelap nih. Lampunya dari banyak, jadi cuma tinggal 1, tinggal 2. Ada tapi kayak jarang. Masih jaraknya jauh-jauh. Iya, jaraknya jauh-jauh banget. Tapi belum sampai pos 1 itu. Wih. Nah di situ gimana ya? Mungkin karena sugesti yang aku tanamkan di awal bahwa memang gunung itu memiliki intensitas yang cukup tinggi. Dan banyak orang yang bisa lihat dan merasakan. Sugestiku justru main tuh kayak lihat terus, mana nih, apalagi first time. Dan di situ ketika aku sebelum masuk ke pos 1, tanda-tanda nih ada bau-bau kayak pos 1 lah, kayak aku feel dari pos 1 nih kayaknya nih, karena kan jaraknya nggak terlalu jauh ya. Tiba-tiba aku ngelihat ada kayak lagi naik, itu ada sebuah batu besar, ada tangganya batu besar, tangga besi di sebelah sini. Kalau jalur pendakian di sebelah sini, aku ngeliat tuh, ternyata dari situ ada sajen. Oh, ternyata bau ini. Dan aku langsung bilang gini, ini kira-kira nyembah siapa ya? Aku gitu kan. Aku selalu gitu, kayak kalau lihat ada sajen, ini kira-kira nyembah siapa ya? Gitu kan. Penasaran. Dia ini buat siapa? Buat sosok dewa apa atau buat sosok siapa? Tapi rata-rata setahu aku tuh kalau di area Yogyakarta ini, itu memang kiblatnya itu kalau nggak Eyang Semar, Kejawen, kalau nggak ya Nyi Roro Kidul. Udah, 2 sosok itu yang sangat-sangat dihormati dan disakralkan di area-area daerah istimewa Yogyakarta. Api Purba ini tuh bukan gunung yang aktif seperti yang mungkin kalian pikirkan, Sobat Horor. Jadi gunung api Purba ini tuh, aku pikirnya mungkin Semar kali ya, karena kan area-area kawasan dekat Merapi atau gimana mungkin ya, cuma ya udahlah gitu. Jalan lagi aku. 15 menit kemudian akhirnya bertemu dengan pos 1. Pos 1 namanya pos 1 Bagong. Pos 1 Bagong. Terus dalam hati, habis Bagong berarti apa ini? Aku langsung ngapalin nama-nama punakawan apa ya? Bagong, Petruk kali ya, habis ini kali ya, gitu kan. Petruk nih habis ini. Mungkin habis ini apa nih, Gareng gitu kan. Dalam hatiku gitu. Lucu soalnya. Ya sebenarnya nggak lucu juga sih, cuma kayak biar apa ya, nggak terlalu tegang lah pada saat itu. Nah, pas lagi pos 1 itu, tapi di atasnya aku ngelihat ada tulisannya Lorong Sumpitan 1. Aku lihat Lorong Sumpitan 1, aku lihat ternyata kita harus melewati sebuah lorong. Jadi kayak treknya itu batu besar, kita ngelewat sempit banget. Dan di situ ada tangga-tangga besi. Dan aku ketika masuk sana, itu bener-bener kayak, aku kayak coba gini, masuk gini, sama sini, hawanya beda banget.
karena lembab banget kan ya. Dan jujur, aku pribadi itu fobia sama gua-gua kayak gitu. Tempat-tempat yang lembab, terus yang kayak gua-gua, jujur aku fobia. Karena takutnya satu ular, hewan-hewan apa gitu kan. Iya. Jadi kayak, ih, lorongnya gitu gimana hawanya gitu, kayak dihimpit gitu kan. Dan akhirnya aku masuk situ, mungkin karena aku lumayan ada sugesti itu, aku masuk, aku tuh denger seperti suara, tapi dari atas depan. Jadi aku kayak gini kan, masuknya itu aku harus kayak gini, aku kamera juga gini, aku masuk, ada suara dari depan, itu seperti suara wanita menggema. Kayak gitu. Langsung aku diem kan, karena bener-bener sepi banget. Ketika aku diem, bener-bener kayak diem. Lorong supitan. Oke, here we go. Tuh, denger gak? Ih. Kalau aku jalan bunyi suara kaki gue, tuk, tuk, tuk. Apalagi ketika di situ depannya ada kayak tangga besi. Itu aku nginjak tangganya bunyi tong, tong. Wah, kayak main film horor banget itu, kayak main game horor tuh. Tong, tong, tong. Tapi di situ aku nggak ngerespon apapun. Cuma yang penting cuma gini. Mungkin burung. Selalu awal-awal tuh aku nggak malas. Apa tuh? Nggak kayak mungkin burung kali ya. Karena memang jujur suaranya nggak jelas. Tapi aku dengar seperti suara wanita. Tapi di atas aku ini, gitu. Setelah itu, aku lewatin lorong itu, terus aku lihat ke belakang lagi. Itu langsung bener-bener gelap banget. Gelap kan? Karena kan nggak ada lampu sama sekali. Cuma ada lampu penerangan di arah depannya. Jadi lorong, ini depan ada lampu ke arah sini, tapi di arah lorong itu kan kalau nggak ada lampu, ya benar gelap. Gelap gulita. Terus aku lihat gini, aku langsung gitu kan, kayak karena emang fobia sama tempat-tempat kayak gitu, lembab, terus kayak lorong-lorong gua gitu. Akhirnya jalan lagi tuh aku. Jalan. Terus aku sampai sempet di perjalanan itu aku mikir, suara tadi itu kira-kira hewan apa bukan ya? Tapi memang dari langkah awal aku di Gunung Purba, aku tuh memang sudah kayak merinding. Tapi yang anehnya itu aku selalu merinding dari arah sebelah kiri doang. Kayak ngerasa hawa itu beda aja di sebelah kiri. Tapi di sebelah kanan enggak. Biasa aja. Kayak di sini dingin, di sini enggak. Jadi aku pribadi kayak, masa ini merinding terus ya? Gitu. Udahlah, jalan lagi lah. Jalan kurang lebih 15 menit dari situ. Tiba-tiba aku langsung bertemu dengan tulisannya Lorong Sumpita 2. Ternyata lorongnya bukan cuma satu. Tetapi yang lorong yang inilah yang membuat aku ketika masuk itu harus berdoa dulu. Karena satu, pertama aku berdoa, dan kedua aku harus siapin mental. Karena satu, lampu sudah tidak ada sama sekali. Dan lorongnya sama Sumpita 1 sama Sumpita 2 lebih besar Sumpita 2, lebih panjang Sumpita 2 lorongnya. Dan ketika aku ingat-ingat lagi tentang banyak sekali orang yang rata-rata ditampakin di area tersebut. Dan mitosnya, di lorong Sumpita 2 ini, kalau bagi orang yang pintar atau orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang memang di ACC lah sama mereka-mereka yang tidak terlihat, diakui keberadaannya, katanya ketika melewati lorong tersebut, mereka akan dibawa ke alam gaib. Sumpah. Hawanya enak banget. Jadi bahasanya itu seperti portal menuju ke dunia lain. Di lorong Sumpita 2. Iya. Dan memang karena dengar-dengar dari informasi tersebut, akhirnya membuat aku jadi kayak, oh ini lokasinya. Kan gitu kan. Oh ini lokasinya. Oke. Aku memutuskan untuk coba mengeksplor lorong ini lebih lama dibanding aku cuma jalan doang. Kalau aku jalan doang, mungkin aku OTW dari jam 2 sampai jam 4 nyampe. Gitu kan. Aku akan coba eksplor lebih lama. Masuklah aku ke situ. Jalan demi jalan, ada kayak tangga lagi tuh. Dan tangga ini nggak tahu, rasanya lebih menggema aja. Aku bunyi tong, 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 tong. Nah, aku jalan. Sini aku tuh merinding banget. Entah kenapa, aku nggak berani ngeliat ke area
kamera kan menghadap ke arahku, flash ke depan, kayak ke belakang juga ada. Aku nggak berani lihat ke arah belakang aja, kayak ngerasa merinding aja. Sini kayak ada sesuatu, kayak merinding gitu. Merinding, kayak pengen cepet-cepet lewat aja gitu. Sekitar 2-3 menit, aku jalan cepat itu, keluar aku dari lorong itu. Tetapi ketika aku keluar dari lorong itu, kalau kita kilas balik Bang, kilas balik, ketika aku lewat lorong sumpitan 1, aku madep belakang gini, ya udah lorong itu lorong gelap gini ya. Nah, ketika aku mencoba lihat lagi di lorong sumpitan 2, aku mendengar suara seperti nenek-nenek. Aku coba sapu dengan aku dalam hati ini hewan. Tapi suara itu bukan cuma sekali. Aku dengar di situ. Akhirnya aku memutuskan untuk apa? Untuk coba menguji nyali aku untuk duduk di situ lebih lama di lorong itu. Karena kebetulan masih jam-jam sekitar ya jam setengah tigaan. Dan aku ngerasa bahwa aku masih punya waktu lama sebelum aku sampit lah, sebelum aku sampai puncak dan menikmati sunrise itu masih lama. Oke, akhirnya aku di situ duduk naruh kamera. Di situ aku duduk di lorong itu. Jujur aku sebenarnya malas melakukan ini. Jujur aku melakukan ini karena lebih konten. Barangkali dapat penampakan, aku mikir gitu. Dan barangkali dapat suara-suara yang mungkin intensitasnya lebih dan suaranya lebih jelas, kayak gitu. Dia mau di situ. Kurang lebih aku di situ tuh bisa hampir 40 menit. Jujur Bang, ketika memang manusia sadar ingin mendapatkan sebuah penampakan dan mendapatkan sebuah hal-hal yang bersifat gaib, itu tidak dikasih Bang. Jadi aku nunggu di sana seperti buang waktu. Aku tuh nunggu di sana 2:30-an itu sampai kurang lebih itu jam 3:10. Gak dapat apa-apa. Cuma kayak, kok gini doang sih? Kok tadi ada suara gitu kan? Nah, pas aku ambil kamera, suara itu muncul lagi. Saya mendengar suara. Itu ngeblur? Kok ngeblur? Wah. Pertanyaannya, kenapa dia muncul di saat aku tidak siap? Tapi ketika aku siap, dia tidak muncul. Suara itu muncul lagi, aku lihat ke kamera, ternyata kameraku tuh blur. Ngeblur. Pertanyaannya adalah, ngeblurnya ini barusan apa dari tadi? Aku cek tuh, matiin kamera, aku cek. Ternyata ngeblurnya itu sekitar 1 menit sebelum aku ambil kamera. Kurang lebih 1 menit ya, berapa? 50-40 detik. Dan di situ aku coba perhatikan, apakah ada sesuatu yang muncul? Dan ternyata ada seperti asap, bayangan asap berwarna putih itu di belakang sana. Jadi aku kan ini lorong, kameraku di situ, aku di sini banget, di sini. Dan sosoknya itu kayak asap berupa asap itu ada di arah sebelah sana. Di sini dia sini. Kayak ada asap lewat gitu loh, asap lewat. Di situ aku coba berpikir bahwa apakah itu kabut atau gimana. Oke. Aku udah mulai merinding tuh karena suara tuh muncul lagi di situ. Aku cuma bilang gini pada saat itu. Ini tuh sosok apa ya? Sosoknya gimana ya? Kalau memang kamu pengen muncul, silakan muncul, nggak apa-apa. Dan aku punya mindset, apa jangan-jangan sosok ini adalah sosok yang dilegendakan, itu sosok nenek-nenek. Aku berpikir gitu. Aku coba cocokologi kan di situ kan. Habis itu, udah aku dari situ, ternyata nggak jauh dari situ, 10 menit setelah dari situ, sampailah ke pos 2. Nah, di pos 2 itu, aku jalan itu jujur ya, treknya sebenarnya Gunung Api Purba ini treknya kan memang tidak jauh banget, tapi capek. Kenapa? Treknya tuh bukan kayak kita hiking yang tanah-tanah gitu, Bang. Treknya tuh kayak batu-batu yang kayak tangga. Wah, itu paha pedes, Bang. Karena kita harus kayak gini terus kan. Iya. Terus pedes gitu. Nah, pas lagi aku mau menuju ke dari kan itu kan sampai pos 2 tuh. Pos 2 itu kayak sebuah shelter gitu. Dan itu jujur kalau memang
bahasanya sore apa siang gitu ya. Maksudnya nggak malam, itu buat view bagus banget sebenarnya. Kayak buat santai-santai, ngopi, ngerokok tuh enak banget di situ. Tapi kalau malam ya nggak ada apa-apa sih di situ. Cuma ya kayak shelter doang. shelter doang di situ. Habis itu dari ini pos 2 di sana itu view mungkin ke melihat kota Jogja ya. Dan di sebelah kiri itu menuju ke puncaknya lagi, masuk kiri. Dan di situ tanah, hutan tuh udah semakin tinggi, dan di situ aku lihat memang rata-rata pohonnya tinggi-tinggi bang. Pohon tinggi-tinggi dan benar-benar tinggi banget tuh. Pohon tinggi-tinggi ya, gitu tinggi-tinggi banget tuh. Terus pohonnya itu apa ya? Identik kayak pohon-pohon. Intinya di kamera aku tuh horor lah. Ya. Sepi banget. Dari tadi saya tidak melihat ada satu orang pun yang lewat. Apa sih nama pohonnya? Aku lupa. Intinya pohonnya tinggi-tinggi banget. Terus lembab banget. Mungkin karena habis hujan. Nah, habis dari tanah-tanah itu tiba-tiba langsung kayak bebatuan lagi. Nah, pas bebatuan itu, jujurnya licin bang, licin. Entah licinnya itu karena lumut, apa karena habis hujan. Aku tuh sempat kaget karena ada beberapa hal yang aku itu nggak sempat kerekam. Yaitu aku tuh mendengar seperti kayak ada orang, ada langkah kaki, lari di belakangku cepet. Dek, 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 dek. Apalagi dia kan batu. Batu kan kalau diinjek lebih kedengeran dibanding tanah. Itu kayak dek, 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 dek. Aku kan kayak, gitu kan. Aku kayak gitu kan. Kayak, aku kira ada orang lari. Kayak mau cepet tektok gitu kan. Wah, aku itu sambil gini, jatuh aku. Jadi aku megang kamera, apa sih gitu. Ternyata nggak ada orang di situ. Terus dalam hatiku aku nggak berani ngomong apa, cuma aku kayak satu kali ya kamu ngerjain saya sampai saya jatuh ya. Siapa ini, sosoknya apa ini? Apa mungkin karena rasa aku ingin penasaran, pengen lihat sosoknya apa, terus kamu komunikasi dengan saya dengan cara seperti ini, kayak gitu ya. Aku berpikir gitu. Dari situ jalan lagi tuh. Feelingku, perasaanku adalah harusnya kan dekat. Jarak cuma 700 mdpl. Kok pos 2, kok pos 3, aku rasa lama banget. Nggak sampai-sampai. Kok lama ya? Aku lihat, itu kurang lebih setengah jam lebih loh. Nggak sampai-sampai. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah batu besar di sebelah kiri. Besar banget batunya. Istirahatlah aku lah, istirahat. Dan karena ketika aku mau istirahat itu, aku mau matiin kamera, tiba-tiba aku tuh kayak cium bau seperti dupa, bau dupa. Langsung aku pikir, ada sajen apa ya di sini ya? Aku cari di batu-batuannya, tidak ada sajen, bang, nggak ada sajen. Terus aku cari lagi di pinggir-pinggiran pohon-pohon, cari mana sajennya, tidak ada sajen juga. Jadi bener-bener apa ya bahasanya itu? Kok ada baunya, tapi nggak ada wujudnya bang di situ. Cari ada. Yang awalnya tadi aku mau matiin kamera karena aku mencium bau tersebut, akhirnya nggak jadi. Aku taruh kamera di situ, aku sendirian di batu. Sambil capek, sambil minum tuh, aku kan bawa minum juga, minum. Nah, di sini tuh aku ngerasain memang hawa udah campur aduk bang. Baunya itu, ketika aku sadar gini, itu baunya itu semakin menyengat. Menyengat kayak emang rupanya jadi makin banyak tuh. Kok bau apa ya? Nah, pas lagi aku gini kan. Nah, pas aku ngelirik ke sini, ini kan tangga dari arah bawah nih. Aku tuh ngelihat pakai mata sampingku ini. Itu ada putih-putih, kayak terbang. Jelas banget. Terus habis itu aku langsung gini. Gitu. Nggak ada. Tapi dari sini ini, aku kelihatan. Iya. Kepo dong, penasaran, langsung lari ke kamera. Ambil kamera, masuk ke bawah, juga ternyata ya nggak menemukan apapun. Karena saking penasarannya, bukalah dokumentasiku tadi, rekaman tadi ulang, dan ternyata memang ada di video pokoknya.
itu sama seperti penampakan yang aku dapat di lorong sumpitan tadi yang kedua. Asap juga, asap hilang dia, sama hampir serupa gitu. Tapi kan aku nggak tahu itu sosok apa. Itu hanya seperti kayak gas, kayak asap gitu. Tapi kalau dibilang kabut nggak mungkin. Kabutnya masa ada kabut cuma gini-gini doang terus tiba-tiba dia itu. Nah, semenjak itu aku langsung berpikir bahwa kayaknya mau ada komunikasi deh. Karena dengan cara dia menampakkan seperti itu berarti aku sudah kayak seakan-akan diberi jalan, peluang buat aku bisa melihat dia. Tapi ya jujur sebenarnya tidak ada manusia yang bisa ngelihat setan kalau manusia itu berani. Nah, saya bingung, aku bingung, aku berani gitu, gimana cara ngeliat setan di situ? Akhirnya, ya udahlah, yang penting aku dapat momen itu, dan aku ngerasa aku cukup pada saat itu. Aku ngerasa cukup gitu, kayak udahlah, kayaknya mau cari apa lagi sih di sini? Ya udah, yang penting aku submit, aku selesai gitu kan. Aku cari apa lagi? Aku udah dapat penampakannya, suara juga dapat, bahkan melebihi orang-orang yang kesana cuma dapat suara. Jalan lagi aku. Nah, di sini sekitar 15 menitan, berarti sekitar ini sudah posisinya hampir jam 4. Hampir jam 4 kurang dikit. Sampailah di pos 3. Pos 3, itu namanya pos 3 itu apa ya? Comberan namanya. Comberan? Tahu comberan? Iya. Kayak ergot ya? Iya, namanya comberan. Pos 3 namanya Comberan? Comberan. Pos 3 namanya comberan. Dari sebelah kiri ada kayak shelter, gubuk kayak gitu, terusnya pos 3 comberan. Di sebelah sini ada tulisannya mata air comberan. Oke, tadi saya selagi saya lihat-lihat dokumen tadi, rekaman saya, tiba-tiba saya jalan udah nyampe pos 3, Comberan nih namanya. Comberan itu kalau dari kota saya di Tegal itu artinya got, selokan sebetulnya. Tapi I don't know. Dan tempat ini juga tulisannya tempat sakral. Tempat sakral sumber mata air, sembilan perempuan haid dilarang masuk. Mata air Comberan. Tempat sakral, wanita haid dilarang masuk. Nah, semakin menggebu-gebu dong, kayak apa sih ini kok dilarang masuk gitu kan. Akhirnya di situ aku ingat sebenarnya, aku langsung ingat lagi di kilas balik di awal banget bahwa katanya di bawah, tapi bukan penjaga. Jadi aku ketemu kayak bapak-bapak, mungkin tukang sapu atau apa ya. Mas, kalau ini kerekam ya, kalau ngerekam kalau di tempat-tempat yang sakral jangan direkam ya. Kayak sempat ada omongan kayak gitu? Ada omongan gitu. Jadi kan aku jadi mau ngerekam takut. Iya. Gitu kan. Mau ngerekam takut. Jadi akhirnya ya aku cuma syuting gitu dan aku matiin aja. Matiin, aku kesana sendiri. Aku kamera taruh sini, taruh di pos 3 ya. Tapi on tuh? Enggak, off. Off kamera? Udah matiin aja, aku matiin. Aku jalan ke sana. Kamera aku pegang sih, kamera aku bawa, tapi tripodnya aku taruh situ karena berat kan. Kepo aku tuh apa. Ternyata itu tuh kayak lorong. Lorong tapi semakin kecil jalannya. Kayak mau masuk ke gua kayak gitu. Itu jalannya licin banget. Aku bersatu di situ. Apa sih tempat apa kayak gini aku ya? Terus habis itu aku ngerasa kayak ini nih tempat nih. Kalau kayak gini caranya, lebih baik aku jangan ke sini. Bahasanya gitu. Masalahnya kalau aku paksain, aku bisa nggak tahu apa di sana. Yang aku takut itu satu hewan-hewan juga, barangkali ada ular yang apa gitu. Karena tempatnya gelap banget bang, gelap banget dan tempatnya memang susah, licin banget. Aku aja kayak banyak lumut-lumut gitu kan. Aku takutnya jatuh, masuk kemana gitu kan. Akhirnya ya udah dia cukup tahu aja. Jadi tapi ketika aku sebenarnya tahu itu tempat apa, tempat buat apa juga. Cuma aku emang nggak bisa dapat akses buat ke sana aja. Mungkin karena ya itu tadi ada omongan juga kan, omongan bahwa area sakral gitu. Iya, area sakral dan jangan sembarangan ya kalau ngerekam gini-gini. Ya udah, jadi aku pribadi memutuskan untuk nggak ngerekam di situ. Dan juga nggak berani masuk karena bukan keangkerannya, tapi medannya itu tidak support. Medannya tidak support. Ya udahlah, akhirnya sampai situ aku ambil kamera lagi, nyalain lagi. Di situ aku bilang, aku sebenarnya mau masuk situ, tapi karena medannya curam, aku nggak jadilah, nggak usah.
Nah, di situ mau jalan ke pos 4 dari pos 3. Aku lihat jam itu. Aku tuh ngelakuin kayak tadi nih. Kayak di mau ke mata air Soban itu, ngelakuin tuh aku ngerasa sebentar banget, Bang. Paling cuma 5 menit, 10 menit. Pas ngeliat jam, itu ternyata hampir setengah 5. Oh, lu harus ini. Yuk, saudara, kita nanti nggak nyampe-nyampe kalau nggak gitu. Yuk, let's go. Jadi lama banget. Aku ngelakuinnya tuh sebentar, tapi ternyata tuh kok lama banget ya. Di situ, aku tuh heran. Kok aneh waktu di sini tuh gimana sih gitu kan. Nah, pas lagi aku mau jalan ke pos 4, aku tuh dengar suara. Pluk pluk pluk, kayak batu di pak 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 gitu loh, kayak pak pak pak. Apa itu ya? Baru mau nyalain nih, baru mau nyalain kamera. Sebentar, halo? Oh gitu, aku sih. Apa ya? Pak pak pak, bunyi itu. Nah, aku mau, entah ya, setan itu kayaknya tahu apa yang dimaksud, apa yang dipikirkan manusia. Aku mau ngerekam, baru maunya gini, baru ngangkat begini, di sana ada suara lagi. Di area mata air Sumberan itu. Baru aku ngerekam, tak tungguin lagi. Nggak ada suara apapun. Aku, kenapa gitu? Kok bisa dia tuh setahu itu gitu ya? Aku langsung mikir, padahal itu momen epic gitu. Karena benar-benar merinding di situ. Suara batunya kayak batu yang saling bergesekan itu benar-benar buat aku tuh langsung kayak ke-notice gitu. Apa itu? Benar-benar suara kayak nenek-nenek gitu. Suaranya tuh apa ya? Kenapa aku bisa bilang nenek? Karena suara wanita tuh berat. Beda dengan suara kuntilanak. Kalau kuntilanak kan gitu kan ya. Kalau ini gitu kayak gitu. Terus aku ya sudahlah. Mungkin memang penunggu sini dan itulah intinya. Terus anehnya lagi, setelah kejadian itu, aku tuh ngelihat jam. Tadi jam 4:30 kurang itu ya. Kejadian itu tuh kayak cuma sebentar. Pas aku lihat 4:30 lebih 20. Pertanyaannya, kok bisa waktu secepat itu? Padahal aku ngalaminya itu ya Sebentar ya? iya sebentar, tapi kok tiba-tiba loh, hampir jam 5. Aku bilang, kok hampir jam 5? Apa mungkin aku tuh terbawa? Apa mungkin selama suara itu aku tuh bengong? Aku tuh mikirnya gitu. Selama itu aku bengong tuh gimana ya? Terus aku mau nyalain kamera. Ternyata kamera sudah nyala. Jadi aku kirain aku belum nyalain kamera. Kamera sudah nyala. Dan tahu durasinya berapa di situ? 23 menit. 23 menit? Dan di situ aku cari. Aku cuma gini doang nih, 23 menit menghadap ke arah bawah. Ngapa-ngapain? Aneh, itu sungguh aneh yang di luar nalar aku. Aku tuh ngerekam apa sih? Aku gitu kan ya. Kan nyala gini kan, nyala. Kok masih nyala sih? 23 menit. Gila. Aku matiin kan. Aku lihat apa aja sih aku lakuin 23 menit. Enggak ada. Cuma diem gitu aja? Diem. Kayak kamera nggak ada kubau gini doang udah. Berarti selama 23 menit itu aku bengong. Tapi aku gak ngerasa bengong, Bang. Serius, sumpah. Aku ngerasa bengong. Aku tuh ngerasa cuma kayak, suara apa sih tuh? Kayak gini sih. Dan itu kejadiannya cuma kurang lebih 3 menit, 4 menit. Pas aku loh. Sampai situ karena sudah jam 5 kan. Dan bahasanya itu, wah ini baru pos 3. Kan puncaknya pos 5. Lari kan aku kan. Takutnya kan nggak ngejar itu. Lari aku tuh. Tek, 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 tek. 15 menitan sampai pos 4. Itu memang pas lagi lari, aku tuh sempet kan ada suara gitu. Bodoh amat, lari. Karena aku mau ngejar summit, ngejar matahari terbit. Bodoh amat, lari pos 4. Habis itu dari pos 4, ini mana jalannya? Sempet aku hampir kesasar juga, karena memang semakin naik itu, jadi kayak jalannya itu treknya semakin nutup. Kayak ada vegetasi-vegetasi yang membuat jalurnya itu bingung nih, antara ini apa ke sini gitu. Dan harus teliti. Kadang katanya kalau nggak fokus tuh bisa malah muter lagi lah tuh gimana kayak gitu, Bang. Akhirnya
Aku milih jalan ada persimpangan, aku milih ke kiri, jalan. Itu kira-kira jam 5:30 lebih 10, itu ya jalan. Aku tuh bener-bener gak memperdulikan walaupun at least ada suara atau tidak. Yang penting aku sampai puncak. 5:30 lebih 10 aku sampai ke puncak. Puncak Gunung Purba. Kirain. Ternyata cuma tulisnya pos 5. Aku kira puncak udah. Puncak. Tapi mana puncaknya ya? Dan di situ kan ada sinyal, Bang. Iya. Aku lihat, kok puncaknya beda ya? Kok puncaknya beda ya? Aku ngerasain itu udah puncak, kok puncaknya beda? Apa di situ ya? Ternyata ada akses jalan lagi. Jadi kalau kata orang, pos 5 dengan puncak itu nyimpang. Oh, oke. Kalau mau ke puncak, kamu nggak perlu lewat pos 5. Mm-mm. Langsung dari pos 4, langsung menuju pos 5. Langsung menuju Ke puncak gitu puncak. ya? Oke. Ada jalannya. Jadi aku malah salah jalan gitu. Oh, malah ke pos 5? Iya. Jadi bisa nggak sih kalau misalkan dari pos 5 ke puncak? Bisa, tapi melewati jalan trek lama. Di mana jalan itu licin banget, lewati bebatuan yang celah-celah lagi. Dan di situ, padahal bahasanya itu sudah mulai agak terang ya. Tapi merindingnya nggak kalah sama seperti merinding yang aku lewat lorong-lorong kayak gitu, Bang. Karena nggak tahu, rasanya lembab banget atau gimana gitu ya. Merinding di situ. Oke, jalan lagi. Kok kayak gini banget ya? Karena udah vegetasinya udah gitu banget, aku harus kayak buka-buka gini. Akhirnya menemukan jalan. Di situ aku ngeliat dari jauh, mulai merasa lega, karena aku melihat ada 2 tenda. Oh, ada yang ngecamp di situ. Wah, udah plong nih. Aku pikir ini sudah the end, selesai. Jalan aku. Tak. Terus tiba-tiba di sebelah sana, ini tenda-tenda, di sebelah sini tuh ada orang lagi jalan. Kak Steven, gitu. Hah? Siapa ya? Bukan siapa ya? Sobat horor, gitu bilang. Kak Sobat horor itu penontonku. Oh, Sobat oke. horor. Subscribernya. Iya. Oh iya, gitu. Wih, naik gunung sini, Bang, gitu. Iya, naik gunung coba sekali-kali. Bang, sini Bang, gue mau cerita, gitu. Cerita apa nih, gitu. Cerita apa? Tadi malam, Bang. Hah, tadi malam kenapa? Ini Bang, ini sumpah ya, Bang, demi Allah. Dia ngomong gitu. Wah, kalau dia ngomong demi Allah, dia ngomongin bohong nih, gitu kan. Aku boleh ngerekam nggak? Janganlah, Bang. Malu. Ya sudah, masa aku paksa? Janganlah sekali lah demi konten, enggak lah. Takutnya nanti dia komen, aku dipaksa di situ loh kontennya. Oh, oke, takut malah ribet masalah ya. Akhirnya yaudah deh aku nggak itu. Kenapa, ada apa? Tadi malam kita kan berempat nih, ternyata mereka itu satu rombongan. Oke. Berempat tapi 2 tenda, dua. Kita berempat itu dengerin suara yang aneh dari area sebelah sana tuh yang mau menuju ke sini. Hutan-hutannya. Emang dengar apa? Aku bilang gitu. Aku tuh dengar kayak ada suara gamelan diiringi suara seperti apa ya, nyanyian alunan-alunan, tapi bahasanya itu aneh. Terus karena aku mikir itu hanya sebuah mungkin halusinasi, aku sama temenku berdua coba untuk lihat pakai senter. Terus direkam nggak? Enggak lah, nggak sempat ngerekam, boro-boro ngerekam. Baru keluar, tiba-tiba baru buka tenda nih, katanya dia baru buka tenda, mau niat keluar. Pas buka tenda, kata dia kayak denger suara wanita kayak gini. Gitu katanya. Dia ngomong gitu aja udah merinding loh. Langsung dia tutup lagi, terus dia udah nggak berani keluar. Dia berani keluar, katanya ya tadi itu pas lagi aku datang itu udah matahari terbit, dia baru berani keluar. Makanya tadi dia tuh habis dari lokasi yang tadi denger suara itu. Oh, dia ngecek lagi gitu. Iya, ngecek gitu, tapi kan kondisi terang. Dia berusaha gitu. Serius kamu gitu? Apa itu ya kayak? Aduh, aku sih nggak tahu ya. Aku cuma memang dari tadi denger suara kayak nenek-nenek. Ini rekamannya aku tunjukin lah, aku gini kan. Oh ya gitulah. Terus abis itu next yuk Kak, kapan naik gunung lagi? Biasa kan gitu menonton ya. Ya udah gampang lah, kita mau kemana tinggal ngomong-ngobrol mulu, bikin kopi lah, nggak gitu berarti. Iyalah, masa nggak disambut ya. Iyalah. Katanya subscribe aja ya. Habis itu aku nanya puncaknya mana? Itu loh puncaknya. Oh iya siap.
naiklah aku ke puncaknya. Di atas puncak ada 3 orang. Ada orang ternyata. Gak ada sebetulnya, gak ada view-nya, cuma kabut semua. Aku nggak tahu 3 orang itu berasal dari mana ya. Apa mungkin temannya dia atau gimana ya. Tapi mereka berdua di atas 3 orang. Berarti berlima dong. Aku nggak tahu di situ. Bukan ada 3 orang di situ. Datang, terus aku bilang, wih, dari tadi bang gitu. Iya, aku dari tadi, lumayan lah berapa menit lalu dia naik atas ini. Terus habis itu, aku nggak sempet nanya kayak ngecamp sama di bawah, nggak sempet nanya. Cuma aku nanya gini, ini kok langitnya gelap ya? Karena emang cuaca di sana itu walaupun cerah tapi gelap. Gelapnya itu mendung, Oke. kabut semua. Iya. Jadi kita nggak dapat sunrise-nya, gelap semua. Terus satu kata-kata horor yang dia katakan adalah, kenapa bang baru pertama kali naik gunung ya? Dia bilang gitu ke aku. Horor kan? Bingung jawabnya. Iya, aku pertama kali pemula saya ini. Aduh, saya ngos-ngosan sekali, Pak. Kosan. Oh iya, yaudah. Ya selamat menikmati, dia bilang gitu. Terus, wah, kenapa aku ditanya gitu ya? Bingung jawabnya. Masa mau ngomong aku nih udah pernah naik ini alumni triple S, masa nggak mungkin lagi kayak gitu, Pak. Cuma kok bisa kok? Aku nggak pernah loh pernah nanya pemula bang. Wah. Habis itu udah nikmatin lah di situ atas puncak. Akhirnya ternyata pas lagi aku turun, aku pamitan kan sama penontonku itu. Pulang dulu ya, oh ya Kak Steven hati-hati gitu. Aku pulangnya mau lewat yang tadi lagi tuh, pos lagi tadi lagi. Kata dia, pulangnya nggak lewat situ. Hah? Lewat mana? Lewat sini. Ternyata kalau di Gunung Purba itu, trek naik sama trek turun itu beda. Dibedakan. Dibedakan. Trek naik sendiri, trek turun sendiri. Jadi biar nggak papasan di situ. Ada trek turunnya tuh. Wah, trek turunnya. Itu sebenarnya kalau dilihat secara itu ya, itu trek turunnya juga kalau malam-malam horor juga tuh. Karena ngelewatin kayak hutan-hutan bambu, terus juga banyak pohon-pohon tingginya juga. Dan trek turunnya itu jauh lebih jauh dibanding trek naiknya. Turun harusnya lebih cepat dong, tapi aku ngerasa lama banget trek turunnya. Karena dibuat muter dia. Dibuat landai mungkin Dibuat ya. landai, terus muter juga ada yang curam, ada yang gimana. Nah, sampai ada satu momen, ya ini sih aku bilang momen terakhir sebelum aku sampai ke base camp ya. Aku tuh bener-bener ngeliat di situ tuh, jadi gini, itu kayak ada turunan. Di situ tuh aku sempat bikin konten lucu-lucuan. Jadi kayak aku tuh turun, jadi kan ini udah selesai ya, udah closing, udah selesai kontenku yang YouTube udah selesai, dan aku bikin konten lucu-lucuan, konten TikTok. Di situ kayak aku turun cepet dan aku bilang kayak POV orang kebelet BAB kalau di gunung. Gitu. Itu kan niatnya kan lucu-lucuan ya. Tapi pas lagi aku turun gini, dek gini. Nah, pas aku jalan gini, ini batu besar nih. Batu besar. Dan di situ ada celahnya. Seperti biasa, mata ini tuh selalu melihat sesuatu hal yang aneh-aneh. Ketika aku kayak lagi buat gini, aku tuh ngerasa kayak ada kepala di tengah-tengah celah itu. Tengah-tengah kayak ada kepala ngeliat gini aja gitu. Itu tuh apa ya? Nggak tahu, kayak ngerasa kayak lagi lari gini kan cepet banget ya. Kayak ada itu. Habis itu aku turun ke bawah, terus aku ambil kamera, balik lagi ke atas kan. Celahnya itu memang masih kosong, nggak ada apa-apa. Tapi aku ngeliat pas lagi aku lewat dengan cepat, itu aku ngeliat seperti ada kepala di situ. Langsung aku mikir gini, kenapa setan itu selalu muncul dan selalu memberikan intensitasnya ketika manusia itu nggak siap? Pasti selalu seperti itu. Langsung aku mencocok-cocokkan, apa jangan-jangan begitulah gambaran orang-orang zaman dahulu ketika mereka dihukum di situ, dipancung atau gimana. Aku lihat cuma kepala di celah-celah itu. Jadi ada batu, ada celah-celahnya, itu kepala di situ. Aku lihat dengan ini, mata ini. Dan itu hampir lumayan jelas. Dan itu seperti sosok laki-laki di situ. Habis itu, aku jalan ke bawah, dan akhirnya nembus ke rumah warga itu. Jalan ke bawah itu kurang lebih ya, turunnya itu bisa 1,5 jam.
Aneh kan naiknya tuh kalau cepet 2 jam, turunnya kan 1,5 jam. Berarti kan kelihatan banget turunnya tuh lebih lama, Iya. muter. Agak dimelipirin. Akhirnya dimelipirin, diminggirin gitu. Hmm. Sampai ke warga, sudah selesai. Ternyata di bawah itu sekitar sudah jam 7-an lebih. Dan di bawah bener tuh rame banget. Sudah ada kayak bis-bis, 2 bis, dan lain-lainnya. Dan di situ, ada yang kenal aku lagi di situ. Kak Steven gitu. Oh iya. Mampir ngopi. Gitu. Enggak. Ngapain? Enggak. Ngapain nggak tuh? Ya katanya sih sebenarnya ya katanya tempat itu ya sakral banget. Cuma waktu aku sekarang cek ya barusan kayak kemarin-kemarin cek ada yang rekam kok. Tapi siang-siang, Oh. pagi, Iya. malam nggak ada sih. Tapi di situ udah ada tandanya kan? Ada, cuma ada tulisannya dilarang masuk wanita haid. Oh, tidak ada bacaan Nggak merekamnya. ada. Makanya aku bingung kenapa aku nggak boleh ngerekam sama ada orang. Ya itu yang kayak aku kira itu dia bukan penjaganya ya, tapi kayak cuma juru apa ya, sapu Juru kunci gitu. atau Bukan. gimana? Kayak ya mungkin yang petugas di situ atau gimana aku nggak tahu juga. Iya, petugas yang lain lah ya. Heeh. Cuma ya intinya aku mikir loh kok ada yang ngerekam juga siang-siang, tapi ngerekamnya itu memang nggak jelas dan semua rekaman-rekaman yang ada di gunung itu semuanya tuh kayak seakan-akan rekaman zaman dulu semua. Nggak ada yang XD, nggak ada yang full XD gitu loh, nggak jelas. Iya. Kayak rekaman zaman 10 tahun lalu, Kayak pakai kamera. Kamera 3GP ya. PGA begitu. Aneh-aneh gitu. Aku Tapi ada di YouTube itu. ada, tapi Gitu. rekamannya kayak gitu. Rekaman yang kayak cuma Gerak-gerak iya, gitu iya, lah. kayak gitu. Dan apa mungkin dulu boleh sekarang nggak, aku juga kurang tahu ya. Kurang tahu. Cuma ada satu orang yang bilang kayak gitu. Cuma ya nggak tahu sih. Bukan langsung petugas yang jaga itu sih. Tapi ya mungkin ada baiknya yaitu kalau aku kesana kepo barangkali jatuh. Licin juga di situ. Gara-gara Pasti literasi. harus, karena biar bahasanya apa ya, kalau mau masuk ke sebuah tempat kita harus tahu dulu tempat itu tuh apa aja dalamnya. Kayak gitu kan bahasanya kan, kita mau masuk rumah. Ada gambaran lah ya. Iya kan, kayak kita masuk rumah orang tapi kita nggak tahu orangnya siapa. Kan lucu. Kan gitu kan, kita mau masuk ke sebuah lokasi yang baru, kita harus tahu dulu, mempelajari dulu. Bahasanya buat bekal. Jadi nggak, apalagi kita kan sebagai konten kreator, ya sebagai konten kreator ya kita kan harus memberikan informasi seakurat mungkin. Apa adanya. Jangan seperti itu. ngarang, Iya, bahasanya gitu benar. kan. Jangan ngalor ngidul ngetan ngulon, ngomong yang aneh. Ngomong Ya, ini beda iya, gitu ya. ini Gunung Purba ini baru meletus 2 tahun lalu. Maksudnya gitu kan nggak mungkin, padahal Iya, iya. 70 juta tahun lalu. Ya, sebenarnya memang sejatinya ya kita harus tahu dulu asal usulnya. Memang gaib itu pasti ada. Memang ada. Ada. Tuhan, hantu, malaikat, iblis, surga neraka itu adalah sifatnya gaib. Iya. Dia ada kalau kita percaya. Oke. Pasti itu pertama. Kita harus tahu dulu asal usulnya seperti itu. Dan setan, bagaimana sih cara setan itu bisa muncul? Pasti kita harus percaya dulu sama setan. Kalau basicnya saya nggak percaya hantu, saya mau lihat hantu, gimana caranya? Kayak secara logis gini, kita ngomong jangan konteksnya setan. Iya. Saya tidak percaya Tuhan. Bahkan saya tidak percaya Tuhan. Mana tuh Tuhan? Iya. Ini contoh ya. Iya, Contoh. bener kan? Kita balik. Ya gimana cara kita merasakan keberadaan Tuhan jika kita tidak percaya? Sesimpel itu. Hati ngomong, misalkan dia ngomong, "Enggak kok, aku percaya mana Tuhan? Aku percaya." Mulut bisa berbohong, hati tidak bisa berbohong. Gitu loh. Jadi basically mereka semua akan muncul setan-setan ya bagi mereka yang percaya. Percaya dengan setan dan lain-lainnya baru mereka itu. Tapi rata-rata orang-orang netizen di luar sana bilangnya, mana tuh setan? Tapi mereka nggak percaya, buat apa? Terakhir sih aku pribadi ya, saya naik gunung itu ya Purba itu. Oh itu Terakhir. sampai sekarang belum. Iya, belum. Tapi ada niatan dong. Ada. Mau kemana nih? Rencana itu mau ke Jawa Barat, Oke. Gunung Gede, karena habis lihat filmnya. Habis lihat filmnya jadi kayak, next nih. Dan pasti akan coba mencari jalur yang tersepi. Ya. Dan aku akan mencoba sebisa mungkin solo hiking. Sebisa mungkin. Karena sebenarnya solo hiking itu enak-enak nggak enak.
Pesan-pesanku ya bagi para penonton yang memang pengen hiking, terus pengen apa ya bahasanya, cuma pengen menikmati alam aja lah, pengen menikmati alam dan lain-lainnya. Terus ya menurut aku sih rekomendasiku ya lewat jalur-jalur yang biasa-biasa aja. Jangan jalur-jalur yang jarang orang lewat, karena jalur-jalur tersebut tuh yang sangat bahaya banget lah bahasanya. Dan tergantung kadang gini sih, kalau kalian percaya sama hantu, tapi kalian takut kenapa-napa ya kalian hanya mempercayai aja, udah dalam hati aja. Jangan bahasanya itu menantang. Karena ketika mereka ditantang dan kalian tidak punya iman yang kuat, kalian sama seperti bunuh diri. Iya, benar.